Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 52 sesi Rabu 1. Di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan Distribusi Persediaan dan Keuntungan Produk pada Layout Original Store menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOKI, Continuous Review, dan juga analisis rute jaringan. Perkenalkan diri terlebih dahulu, izinkan nama saya Niko Reza Syaputra dengan NPM 24032010126 sebagai praktikan 1. Kenalkan, nama saya Adriel Redianto Sinaga dengan NPM 24032010141 sebagai praktikan 2. Nah, kami berasal dari sesi Rabu 1. Nah, oke, kita masuk kepada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang kami melakukan tugas besar ini yaitu Leo Original Store merupakan sebuah UMKM retail fashion yang menjual berbagai produk pakaian seperti kaos, kemeja, jaket, hoodie, sweater, celana, dan jeans. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menghadapi permasalahan terkait pemilihan produk, distribusi, persediaan, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan dan modal. Permintaan produk yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelebihan maupun kekurangan stok. Sedangkan proses distribusi membutuhkan rute yang efisien agar biaya dapat ditekan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode optimasi untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Penelitian ini menggunakan metode dynamic programming, analisis rute jaringan, economy order quantity atau EOQ, continuous review, dan integer programming. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya kombinasi produk optimal, rute distribusi minimum, pengendalian persediaan yang efisien, serta peningkatan keuntungan pada Lea Original Store. Nah, kita masuk kepada 1.2 yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari tugas besar ini yaitu bagaimana menentukan kombinasi produk, rute distribusi, pengendalian persediaan, dan keuntungan optimal pada layout original store menggunakan metode dynamic programming, analisis rute jaringan, EOQ, continuous review, dan integer programming. Yang ketiga, 1.3 yaitu tujuan. Tujuan dari tugas besar ini menentukan kombinasi produk optimal, rute distribusi terpendek, kebijakan persediaan yang efisien, serta hasil keuntungan maksimum dengan bantuan software WinKSB, POMKM, Excel, dan Tora. Manfaatnya yaitu memberikan solusi bagi Lea Original Store dalam pengambilan keputusan operasional, khususnya pada pemilihan produk distribusi, pengendalian persediaan, dan peningkatan keuntungan perusahaan. 1.5 yaitu batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada UMKM Lea Original Store dengan data produk permintaan, distribusi, biaya persediaan, dan keterbatasan perusahaan. Metode yang digunakan terbatas pada metode optimasi yang telah ditentukan. Nah, pada titik 1.6 asumsi-asumsinya, data yang digunakan dianggap valid, harga dan biaya dianggap tetap, produk selalu tersedia serta permintaan produk diasumsikan relatif stabil selama periode penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Pada 2.1 itu mengenai optimasi. Jadi, optimasi sendiri itu merupakan sebuah proses mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan dengan mempertimbangkan tujuan dan batasan tertentu. Dalam perusahaan, optimasi itu digunakan untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya di 2.2 itu mengenai dynamic programming. Dynamic programming sendiri adalah sebuah metode penyelesaian masalah dengan membagi persoalan besar menjadi beberapa sub masalah yang saling berkaitan. Metode ini digunakan untuk menentukan keputusan optimal secara bertahap, seperti pemilihan kombinasi produk terbaik berdasarkan keterbatasan kapasitas. Selanjutnya 2.3 itu merupakan analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan rute mana yang paling efisien dalam suatu sistem distribusi. Metode ini itu membantu perusahaan memilih rute dengan jarak minimum sehingga biaya distribusi dapat ditekan dan proses pengiriman menjadi lebih optimal. Selanjutnya untuk 2.4 yaitu Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ merupakan metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Metode ini mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya untuk 2.5 yaitu integer programming. Integer programming merupakan metode optimasi dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat. Metode ini digunakan untuk menentukan kombinasi produk optimal, terutama ketika jumlah produk tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan.
Selanjutnya untuk 2.6 yaitu WinKSB. WinKSB adalah software yang digunakan untuk menentukan untuk membantu penyelesaian masalah riset operasi dan manajemen. Dalam penelitian ini, WinKSB digunakan untuk mendukung pengolahan metode dynamic programming dan continuous review. Selanjutnya untuk 2.7 itu Microsoft Excel. Seperti yang kita ketahui, Microsoft Excel itu digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, perhitungan, dan pemodelan optimasi dengan fitur seperti rumus dan solver. Excel itu dapat membantu menyelesaikan permasalahan persediaan maupun integer programming. Selanjutnya itu 2.8 untuk Tora dan POM-QM. Tora digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi seperti integer programming dan pendekatan branch and bound. Sementara POM-QM digunakan untuk membantu pengolahan data, rute jaringan, dan EOKI agar hasil perhitungan lebih cepat dan akurat. Nah, setelah kita sudah mengetahui tinjauan pustaka dari tugas besar ini, kita masuk kepada metodologinya. 3.1 Waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026 melalui observasi lapangan dan wawancara secara langsung di Lea Original Store yang berlokasi di Jalan Raya Kali Rungkut, nomor 2 Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, ketika kami melakukan wawancara ke tempat Lea Original Store, kami mengambil pengumpulan datanya, yaitu berupa jenis-jenis produk, unit tersedia, berat per produk, harga per produk. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa jenis pria slim fit memiliki unit tersedia yaitu 12, berat per produk 12, harga per produk 3.500.000, jenis wanita high waist unit tersedia 10, berat per produk 11, harga per produk 3.400.000, jaket denim unit tersedianya 8, berat per produk 15, harganya 5.500.000. Selanjutnya adalah kaos polo Lea, unit tersedianya 15, berat per produk 3, harga per produk 1.800.000. Selanjutnya ada kemeja kasual, unit tersedianya 9, berat per produk 4,5, harga per produk 2.500.000. Selanjutnya adalah jenis produk hoodie oversize, unitnya tersedia 8, berat per produk 17, harga per produk 4.200.000. Selanjutnya ada celana chino, unit tersedia 11, berat per produk 9, harga per produk 3 juta. Ada selanjutnya rok denim, unit tersedia 9, berat per produk 10, harga per produk 2.800.000. Nah, selanjutnya ada jenis produk pada sweater rajut, unit tersedianya 7, berat per produk 15, harga per produk 3.900.000. Selanjutnya ada kaos basic, unit tersedia 20, berat per produk 2,5 dan harga per produknya yaitu 1.200.000. Nah, kapasitas maksimum pada setiap keseluruhan produk sebesar 100 kilo. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai data rute perjalanan distribusi, teman-teman. Jadi untuk note yang nomor satu itu menunjukkan Tangerang sebagai lokasi dari pabrik utama dari brand Lea ini. Terus untuk Note 11 ini merupakan Surabaya atau store yang kami amati kemarin. Jadi untuk setiap note-nya sendiri, untuk Note 1 itu menunjukkan kota Tangerang, Note 2 itu menunjukkan Jakarta Utara, Note 3 itu menunjukkan kota Bekasi, Note 4 itu menunjukkan kota Bogor, Note 5 itu menunjukkan kota Sukabumi, lalu Note 6 itu kota Cirebon, Note 7 itu kota Kuningan, Note 8 itu Tasikmalaya, Note 9 Semarang, Note 10 Solo, dan Note 11 Surabaya. Untuk jarak dari Note 1 ke Note 2 itu sejauh 46 kilometer, Note 1 ke Note 3 itu 54 kilometer, Note 1 ke Note 4 itu 77 kilometer, Note 1 ke Note 5 itu 128 kilometer, dan jarak untuk dari Note 2 ke Note 6 itu 218 kilometer, dari Note 2 ke Note 7 itu 244 kilometer, dari Note 2 ke Note 7 itu 258 kilometer, lalu untuk dari Note 3 ke Note 6 itu 205 kilometer, Note 3 ke Note 7 itu 231 kilometer, Note 3 ke Note 8 itu 245 kilometer, Note 4 ke Note 6 itu 250 kilometer, Note 4 ke Note 7 276 kilometer, Note 4 ke Note 8 290 kilometer, Note 5 ke Note 6 229 kilometer, Note 5 ke Note 7 256 kilometer, Note 5 ke Note 8 204 kilometer, Note 6 ke Note 9 itu 228 kilometer, Note 6 ke Note 10 itu 328 kilometer, Note 7 ke Note 9 itu 235 kilometer, Note 7 ke Note 10 334 kilometer, Note 8 ke Note 9 itu 313 kilometer, Note 8 ke Note 10 itu 413 kilometer, Note 9 ke Note 11 itu 351 kilometer, Note 10 ke Note 11 itu 260 kilometer. Next. Selanjutnya, berikut adalah data permintaan produk pada kaos Pololea.
dari bulan Januari hingga pada bulan Desember, permintaan produk kaos Pololea itu 180, 170, 190 hingga kepada Desember 260. Nah, kaos Pololea ini dengan total 2.575. Nah, selanjutnya kemeja kasual. Kemeja kasual di sini kita lihat pada bulan Januari hingga Desember dari 105, 100, 115, 120 hingga pada bulan Desember yaitu 155 dengan total yaitu 1.540. Selanjutnya ada kaos basic mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan permintaan produk kaos basic mulai dari 240, 230, 250, 260 hingga pada bulan Desember yaitu 330 dengan total 3.335. Nah, di sini menunjukkan mengenai data keterbatasan pada perusahaan, teman-teman. Bisa dilihat di tabel untuk produk kaos Lea sendiri dengan harga 180.000, lalu untuk produk kemeja kasual 250.000 dan produk kaos basic itu 120.000. Dengan kapasitas maksimum itu di 31.800.000. Lalu untuk rak etalase itu untuk rak produk itu berjumlah 2. Untuk kaos polo Lea, untuk produk kemeja kasual itu berjumlah 3. Untuk kaos basic itu berjumlah 1 dengan kapasitas maksimumnya itu 105 produk. Untuk labanya sendiri atau keuntungan dari setiap kaos atau setiap produknya, mulai dari kaos polo Lea itu 35.000, lalu kemeja kasual itu 45.000, kaos basic 25.000. Dengan fungsi tujuan yang bisa kita lihat di sini untuk karena kita ini ingin mencari jumlah keuntungan maksimum, maka kita menggunakan maksimumkan, teman-teman. Nah, untuk berarti dengan rumusnya itu 35.000 X1 ditambah 45.000 X2 ditambah 25.000 X3 dengan fungsi batasan untuk modalnya sendiri itu 180.000 X1 ditambah 250.000 X2 ditambah 120.000 X3 kurang dari sama dengan 31.800.000. Terus untuk rak atau etalase 2 X1 ditambah 3 X2 ditambah X3 itu kurang dari sama dengan 105. Dengan X1, X2 dan X3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk kepada flowchartnya. Kita lihat mulai dari sini dimulainya sebuah penelitian, studi literatur, studi lapangan, rumusan-rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, identifikasi variabel operasionalnya, dan pengumpulan data pada tugas besar ini dapat kita lihat yang pertama data kapasitas supplier, yang kedua data nilai bahan baku, yang ketiga data bobot bahan baku, yang keempat data jenis bahan baku, yang kelima data jarak antar kota, yang keenam data node asal rute distribusi, yang ketujuh data biaya back order, yang kedelapan data tingkat pelayanan atau service level, yang kesembilan data waktu tunggu pemesanan atau lead time, yang ke-10 data unit tersedia, yang ke-11 data hari operasional UMKM, yang ke-12 ordering cost atau data biaya pemesanan, yang ke-13 data biaya penyimpanan atau holding cost, yang keempat data harga beli bahan baku, yang ke-15 data permintaan atau demand produk, yang ke-16 data kapasitas distribusi pada setiap jalur, yang ke-17 data node tujuan rute distribusi, yang ke-18 data bobot setiap jalur rute distribusi, yang ke-19 data node asal rute distribusi. Dengan pengolahan data seperti pada gambar flowchart ini kita lihat bahwa metode dynamic programming kita menggunakan software WinKSB, shortest route kita menggunakan software WinKSB, economic order quantity atau EOQ dan continuous review kita menggunakan software PUMQM, dan metode branch and bound yang masuk ke dalam materi integer programming kita menggunakan software Tora. Nah, berikut adalah gambar valid atau tidak, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran dari hasil tugas besar ini serta selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke running software, kita masuk ke software WinKSB. New problem, knapsack, eh, kita buat lab of things, numbernya kita buat 10. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan item identification-nya, unit available, unit capacity record, sama return function-nya yang sudah kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita ambil solve analyze, solve the problem. Nah, setelah kita dapat solve problemnya dari input yang sudah kita masukkan tadi, kita masuk ke PPT-nya.
Oke, kita bahas di pembahasan hasil dan pembahasan pada dynamic programming. Input datanya berdasarkan input data, permasalahan ini termasuk knapsack problem karena bertujuan menentukan kombinasi produk terbaik dengan batas kapasitas sebesar 100. Produk yang lebih diprioritaskan adalah produk dengan kapasitas kecil tetapi keuntungan tinggi seperti kaos polo lea, kemeja kasual, dan kaos basic karena memiliki rasio keuntungan yang lebih efisien dibanding produk lain yang membutuhkan kapasitas besar. Outputnya berdasarkan hasil output in case B, kombinasi produk optimal yang dipilih adalah kaos polo lea sebanyak 14 unit, kemeja kasual sebanyak 9 unit, dan kaos basic sebanyak 7 unit. Kombinasi ini menghasilkan total keuntungan sebesar 56.100.000 dengan kapasitas tersisa nol sehingga seluruh kapasitas 100 telah digunakan secara optimal. Kita masuk ke pembahasan untuk menjawab tentang shortest route. Kita menggunakan Superform QM. Kita masuk ke networks, shortest route. Kita title-nya Dubes Opting. Nah, baru kita branch direct, baru oke. Nah, kita akan masukkan salah. Kita ulang. Kita eh, ki- berikut sudah kita masukkan eh, start node-nya, end node-nya dengan cost-nya dari start node-nya 1 sampai 24, end node-nya 1 sampai 24 dan cost-nya. Dan selanjutnya kita solution yang terlebih langkah selanjutnya kita masuk ke runningan software MKM untuk menjawab shortest route. Kita pilih network shortest route. Kita buat title-nya Tubes Options. Kita pilih number of brace-nya 24. Baru kita direct. Oke. Nah, baru kita masuk ke yang sudah kita ambil datanya. Kita copy semua. Copy. Kita enter. Nah, berikut kita sudah memasukkan input start node, end node, dan distance-nya. Lalu kita solution. Nah, berikut adalah solusi dari shortest road dan di sini kita lihat solusinya ada dua, natural result sama minimum distance matrix. Kita yang natural result dan sekarang kita masuk ke PPT-nya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat lihat bahwa input datanya sudah kita lihat di sini dari start node, end node, sama cost-nya kita masukkan semua. Output yang didapat bahwa shortest road pada bom game diperoleh terpendek yaitu 136.911 dengan total jarak sebesar 838. Rute ini memiliki jarak bertahap sebesar 54, 205, 228, dan 351. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jalur tersebut merupakan lintasan paling optimal karena menghasilkan total jarak minimum dibandingkan alternatif rute lainnya. Baik, di sini kita menggunakan sovereign cascade encounter theory system. Kita masuk file. Kita akan menggunakan continuous review fixed order, Logos Optim. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data item yang sudah kita dapat dari eh, data yang sudah kita olah dari Excel. Ini 214.583 26.7529. Sini kita lihat 100.000.
dengan constanta value 0,0119. Nah, ini adalah kita melakukan continuous review pada data kaus pololea. Jadi kita solve and problem, solve. Nah, berikut adalah hasilnya. Sudah kita dapat dari running, kita masuk ke PPT-nya. Nah, dari continuous review pada kaus basic, output continuous review pada kaus basic diperoleh error point-nya 7,896, sekitar 8 pieces. Pemasangan optimalnya 106,526 pieces, terus 107 pieces setiap kali order, safety stoknya 5,423 pieces untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time, risiko kekurangan stok relatif 2,8747%, total biaya persediaan relatif sebesar 671,7749, sehingga metode ini membantu perusahaan menjaga produktivitas sekaligus mengendalikan biaya persediaan. Nah, berikut sama sama halnya dengan eh, pada berikut kaos polo basic, kaos polo Lea, sama halnya dengan kemeja kasual, kita dapat sama runningannya tadi, reorder pointnya 5,0253, pilih 5 pieces, eh, key-nya atau pemasaran optimalnya 73,9630, 74 pieces, dan safety stocknya 3,1132 pieces untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan selama lead time, stok relatif kecil 5,7635%. Nah, biaya persediaannya relevan sebesar 925,048,3. Begitu juga kaos basic, bawah kita dapat outputnya dari order pointnya sebesar 7,896 pieces, sekitar 8 pieces. Pemesanan optimalnya 106,5226 pieces atau 107 pieces setiap kali order. Safety stocknya 5,4231 untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Kekurangan stok relatif kecil yaitu 2,8747%. Total biaya persediaan relatif sebesar 671,774,9. Nah, sehingga kita sudah dapat ekonomi recorder dengan continuous review, output data pada continuous review produk kaos Pololea, pada kemeja kausal dan kasual dan kaos basic. Ya, setelah tadi sudah membahas mengenai tinjauan pustaka, latar belakang, dan lain-lain, sekarang kita akan memasuki ke dalam sesi running atau untuk penjelasan dari runningan serta hasil dan pembahasan nantinya. Nah, di sini yang pertama kita akan running adalah dari EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai salah satu saja itu untuk kaos Polo Lea, yaitu untuk produk yang pertama ya teman-teman. Sini nanti kita akan memasukkan inputan dari Excel dan juga inputan untuk POM-QM-nya, yang ini. Nah, pertama saya akan contohkan untuk inputan dari Excel yang terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus siapkan ini teman-teman, Excel dengan format tabel seperti ini. Sebenarnya nggak tidak harus seperti ini sih, cuman agar lebih mudah seperti ini. Nah, di sini nanti total kita menggunakan rumus sum seperti biasa. Di sini total dari bulan awal hingga bulan terakhir kita yang amati. Ini sama dengan ini apa nilai total permintaan tahunannya. Terus ini hasil operasi per tahun ini apa hari operasi per tahun ini adalah hari kerjanya teman-teman. Jadi di dalam satu tahun itu ada berapa hari kerja. Nah, kita bisa kan dalam satu tahun 365 hari kita bisa kurang-kurangi dengan jumlah hari liburnya dan hari efektif. Pokoknya itu hari efektif kerjanya. Terus untuk rata-rata permintaan bulan ini average dari bulan Januari sampai Desember kita ambil rata-rata. Terus untuk harga ini kita sesuaikan. Kalau misal harga teman-teman 150 ya silahkan 150. Tapi di sini harga produknya ada 180. Untuk biaya pemesanannya 100.000. Service levelnya ini 0,97. Terus ini nilai Z-nya 95% 1,88. Biaya simpannya itu 8.000. Lead time-nya itu 4. Terus untuk ini rata-rata lead time jadi diambil dari sini. Jadi ini dikurangi dengan hari per tahun. Jadi 4 kok dikurangi dibagi. Nah, jika memang sudah tinggal kita input saja teman-teman datanya. Sebentar, kita split screen saja biar lebih mudah. Jadi ini kan 180, terus 170, lalu 190, 200, 215, 205, 220, 230, 225, 235, 245, 260.
Nah, setelah itu kita dapati hasil seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk rata-ratanya seperti yang saya jelaskan tadi ini diambil dari rata-rata setiap tahun, setiap bulannya. Nah, setelah itu ini kan hasil dari inputannya. Ntar saya full screen. Nah, ini kan untuk contoh kita ambil kaos polo. Ini kan hasil inputannya. Lalu kita bisa lihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya sendiri itu seperti ini. Kita bisa buat dua tabel seperti ini. Nah, ini untuk rumus-rumusnya itu, ini tuh diambil dari data mentah tabel yang B19 itu tabel yang ini dari total jumlah semuanya. Yang ini permintaan tahunan. Nah, lalu yang ini itu untuk dari harga itunya, apa namanya? Biaya pesan, terus ini biaya simpan, terus ini nilai EOG-nya dengan rumus seperti ini, round up, bisa dilihat. Aduh, masuk angin. Terus B1 per B4 kali B2 ini nilai OC-nya atau biaya pemesanannya itu total semuanya bisa dilihat di sini. Untuk rumus-rumusnya juga bisa dilihat di sini. Ini untuk rumus Excel-nya. Nanti jika memang sudah rumusnya dimasukkan semua, maka hasilnya akan otomatis muncul kok. Selagi rumusnya itu benar. Oke, ini untuk hasil runningan yang Excel. Terus kita akan lanjut ke runningan POMQM-nya, teman-teman. Bentar, kita search POMQM. Nah, pada POMQM ini, bentar, saya push. Nah, pada POMQM ini, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membuka dari software POMQM itu, terus kita bisa lihat di sini, teman-teman. Di bagian inventory, nah kita buka inventory, terus di sini akan muncul bilang oke. Nah kita pilih, kita gunakan yang no reorder point karena kita tidak ingin mencari nilai reorder pointnya. Terus kita beri judul saja tadi itu kaos Polea. Nah, terus kita klik OK. Nah, jika memang sudah, tinggal kita input data-datanya. Untuk inputannya sendiri bisa kita lihat di Excel-nya atau nah di bagian output sini. Nah, ini kan DSH sudah ada semua kan. Jadi kita bisa input. Ntar nilai D kan 2575, D ini 2575. Terus nilai setup atau ordering cost atau S itu 100.000. Ini itu 100 dirolu. Terus ini holding, ini biaya simpannya. Di H ini di 8.000. Jadi biaya simpan itu 8.000. Terus ini di unit cost, ini harga dari produknya teman-teman. Karena harganya kan 180.000. Nah, nilai EOQ-nya bisa kita input. Yang tadi sudah kita dapatkan EOQ-nya itu di, sebentar, 254. 254. Nah, ini kan no reorder point. Nah, jika sudah kita solve saja di sini. Nah, maka akan muncul dari output seperti ini. Di sini tuh ada dua output teman-teman, yaitu inventory result atau yang ini. Terus kita juga bisa lihat dari cost curve. Nah, jadi kurva dari biayanya juga bisa kita lihat. Mulai dari total cost-nya, holding cost-nya, sampai setup cost-nya. Untuk penjelasannya nanti untuk mempercepat kita akan jelaskan di PPT-nya saja. Jadi ini adalah praktik dari cara dari running software-nya. Ini untuk kaos polo. Jadi saya contohkan yang kaos polo saja. Terus untuk running yang kedua. Oke, sebentar. Running. Kok running? Apa namanya? Penjelasan dari outputnya, teman-teman. Nah, ini kan untuk seperti yang saya jelaskan tadi, inputannya seperti ini, kurang lebih sama. Ya memang sama. Terus ini untuk yang kemeja kasual. Nah, ini yang kurang lebih sama inputnya. Tadi tabelnya kita tinggal copy paste saja. Terus ini, nah ini untuk outputnya teman-teman yang didapatkan. Jadi ini yang kita output kita dapat di Excel tadi, yang DSH apa E EOQ, terus OC has OC HC TMC TAC total biaya. Jadi ini outputnya.
Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada produk kaos Polonia itu diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 253,72 pieces. Jadi bisa kita bulatkan ke atas karena kan memang tidak mungkin kaos dalam bentuk koma ya teman-teman desimal. Jadi kita bulatkan ke atas saja karena memang itu lebih dari apa 0,5. Jadi 254 pieces per pemesanan. Dengan frekuensi pemesanan itu sekitar 10 kali per tahun. Jadi nilai dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu berada pada kondisi seimbang yaitu sekitar 1.014.889 rupiah sehingga total biaya persediaan minimum yang dihasilkan sebesar 2.029.780 rupiah. Jadi grafik EOQ itu menunjukkan, nah dari grafik ini itu menunjukkan bahwasannya titik perpotongan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan terjadi pada jumlah pemesanan yang optimal. Jadi perpotongannya itu jadi ini. Sehingga metode EOQ itu membantu perusahaan itu untuk menentukan jumlah persediaan paling efisien dan meminimalkan total biaya persediaan pada produk kaos polo Lea. Nah, ini kan tadi untuk produk kaos polo. Nah, untuk kemeja kasual kan untuk runningnya tadi kurang lebih sama karena memang ya sama, cuma mengganti angka aja. Nah, ini untuk penjelasan dari outputnya itu jadi berdasarkan hasil perhitungannya. Jadi metode EOQ pada kemeja kasual ini tuh diperoleh jumlah pemesanan optimal 175,5 pieces. Dan lagi-lagi kita bulatkan karena memang tidak mungkin koma. Per pemesanan dengan frekuensi pemesanan itu sekitar 8,75 kali per tahun. Nilai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu berada pada kondisi yang seimbang juga, kurang lebih sama seperti tadi, yaitu sekitar di 1.052.996. Berarti yang ini bisa kita lihat di ini apa output dari POM-QM-nya. Sehingga total biaya persediaan minimum yang dihasilkan itu sebesar 2.106.000. Ya ini kita bulatkan hasil pembulatannya ini 2.106. Atau di sini juga ada di Excel. Nah, grafik yang kita menunjukkan bahwa titik perpotongan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu terjadi pada jumlah pemesanan yang optimal. Sehingga metode EOQ itu membantu perusahaan menentukan jumlah persediaan yang paling efisien untuk meminimalkan total biaya persediaan pada produk meja yang kasual. Nah, ini untuk kaos basic. Lagi-lagi perlu saya sampaikan bahwasanya runningannya kurang lebih sama karena memang metode yang digunakan sama. Jadi kita cukup mengganti angka saja. Jadi sini kayak mengganti angka nilai D-nya, nilai D, nilai S, nilai H, nilai EOQ-nya. Nah, ini nanti di bawahnya itu akan mengikuti karena ini akan menggunakan rumusnya. Terus untuk di POM game juga kurang lebih sama. Cukup mengganti angka saja. Jadi berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada produk kaos basic itu diperoleh jumlah pemesanan yang optimal itu sebesar 298,22. Kita bulatkan juga jadi 299 saja per pemesanan dengan frekuensi itu sekitar 11,15 kali per tahun. Nilai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu berada pada kondisi yang seimbang yaitu sekitar di 894.650,8. Sehingga total biaya persediaan minimum yang dihasilkan itu sebesar 1.789. Ini total inventory atau holding plus setup cost. Bisnis juga ada 1.789,308. Kurang lebih sama antara Excel dan juga POM-QM karena ya memang yang dihitung sama. Grafik EOQ itu menunjukkan bahwa titik perpotongan antara biaya pemesanan dan itu sekali lagi juga optimal karena titik perpotongannya di sini nih. Nah, jadi metode EOQ ini membantu perusahaan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling efisien untuk meminimalkan total biaya persediaan pada produk kaos basic. Ya, oke, setelah kita tadi sudah membahas mengenai EOQ, sekarang di sini kita akan membahas mengenai runningan dari integer programming. Nah, yang pertama kita akan menggunakan software Excel tentunya. Selain ada Excel, nanti kita juga menggunakan Torah. Nah, kita harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu. Tidak ada rumus yang macam-macam di sini, karena rumusnya nanti. Nah, sini kita input datanya terlebih dahulu. Fungsi tujuan ini kita, apa namanya? Nah, kok ini output. Modal ini nanti kita kita apa namanya di sini itu kita isi untuk
apa namanya? Harga. Harga itunya jadi di sini nanti kita isi 180 keluarga. Lalu selanjutnya sebentar. Ini inputannya kok ini? Gak apa-apa wis. Sebenarnya 180.000. Loh, loh, 180.000. Nah, jadi ini nanti kita isi dari studi kasus yang ada batasan-batasannya. 180 nih ke meja ini 250, ini 120, ini 31.800. Selanjutnya ini itu kapasitas dari raknya. Ini di dua, tiga, satu, terus ini tuh setiap itu total tamuannya itu kalau nggak salah 105. Nah, laba per unit, jadi ini keuntungan setiap unitnya. Nah, setiap unit keuntungannya itu di 35.000. Banyak kan nolnya. Lalu di 45.000, terus di 25.000. Nah, nanti akan otomatis. Ini tuh rumusnya ya, rumus biasa lah. Sum-suman. Yang ini tuh pakai sum-suman yang ini. Nah, sebenarnya pakai sum bisa ditambahkan ininya. Apa kok yang ini sih? Yang 31 juta ini nggak sum-suman sih, berarti nggak tambah-tambahan. Itulah pokoknya. Nah, terus untuk fungsi tujuannya ini kita beri keuntungannya, teman-teman. Jadi keuntungannya kan di 35.000, 45.000, 25.000. Nah, setelah itu yang kita harus lakukan adalah kita mulai utik-utiknya di sini. Utak-atik di sini kita mulai di sini, kita pilih yang ini. Setelah itu saya lupa sebentar. Oh, formulas. Di data. Nah, kita klik data, nanti akan muncul solver. Sebelumnya kita kalau memang di Excel-nya itu tidak ada, kita bisa nambahkan solver ini tuh secara manual di file. Lalu kita pilih yang option. Nah, di sini nanti kita itu pilih yang sebentar, saya lupa. Hmm, bukan data. Saya lupa. Di mana ya saya nambahkannya ya? Oh, ini loh astaga. Add in, terus manage, terus kita klik go. Nah, di sini kita pilih. Kan kita butuh yang solver add in, jadi kita klik yang solver. Nah, itu kalau mau menambahkan ya, kalau memang tidak ada solver di sini. Terus kita klik solver. Nah, sebelumnya ini saya sudah nginputkan dari ini. Jadi set objektifnya itu kita pilih yang ini. Terus by jenis variable cell itu kita pilih yang ini. Jadi dari sini sampai sini. Terus untuk subjek dari constraint-nya itu ya batas-batasannya yang kita input. Sebelumnya yang ini tuh kita jadikan integer yang ini. Jadi seperti yang ini. Terus caranya itu kita add. Nah, baru kita masukkan. Mulai dari cell reference-nya itu apa, terus simbolnya apa, terus constraint-nya itu apa. Kalau memang saya kan sudah ada ininya. Nah, ini kan E10 lebih kecil daripada F10. Jadi, ini nanti E10 ini kan sesuai tadi apa namanya? Batasan-batasannya. Nah, batas-batasannya itu di inputnya di sini. Kalau memang sudah, kita tinggal klik solve. Terus skip solver solution, oke. Nah, maka outputnya akan muncul di sini. Ini kan 105. Jadi nanti yang paling yang akan menghasilkan keuntungan paling maksimum dan lain-lain itu adalah ini. Kita pilih kaos basic jadinya. Intinya gitu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut kita bahas di PPT saja. Selanjutnya kita akan running software Tora Tora. Mana Tora saya? Tora. Nah, langsung kita klik here.
Terus kita pilih integer programming. Terus langsung aja nggak apa-apa. Nah, kita beli kita beri variabelnya itu untuk nama kelompok saja. Kelompok 52. Nah, ini itu kita isi dengan total variabel dan juga total constraint-nya. Nah, variabel saya kan ada tiga, constraint-nya itu ada dua. Jadi kita input saja. Nah, jika sudah kita enter. Nah, nanti akan muncul di sini kita tinggal isi teman-teman. Jadi nama variabelnya yang pertama itu kaos polo Lea. Selanjutnya itu kemeja kasual. Selanjutnya itu kaos basic. Nah, nanti itu kita maksimalnya kita isi keuntungannya kan 35.000. Terus 45.000, 25.000. Nah, ini kan simbolnya udah benar semua. Nah, ini constraint yang pertama itu kita isi yang tadi tuh 180 tuaga terus 250 tuaga terus 120. Nah, ini tuh simbolnya kan simbolnya udah bener. Ini kalau misal ini simbolnya udah kebetulan bener sih. Kalau simbolnya salah ini kita harus atur dulu biar sesuai dengan batasan-batasan yang kita punya. Nah, ini kan tadi nah itu intinya. Kita ganti dengan 31.800 tuaga. Terus untuk constraint yang kedua itu tadi ini berapa ya tadi batasan raknya ya? Lupa saya. 231, oke. Ini dua, nggak keklik, astaga. Dua, terus ini tiga, terus ini satu. Terus ini itu 105. Nah, kalau sudah, tinggal kita solve. Ini ini bisa itulah nanti. Tapi karena memang udah sesuai ya udah. Do you wish to save data? Gak usah, gak apa-apa. Terus kita pilih yang solve solve problem. Terus kita go to output screen. Tara, jreng, belum muncul. Nah, ini tuh ada dua pilihan mulai dari automate yang BNB dan user guided BNB. Jadi BNB itu branch and bound. Nah, itulah. Ini automated. Nah, ini nanti akan muncul sama seperti Excel tadi, teman-teman. Jadi yang X3 kaos basic ini yang dipilih karena 105 ini. Yang lain 00. Terus kalau untuk yang user guided, nah ini tuh, nah sebenarnya kalau misal masih ada note yang hijau seperti arahan ini, untuk branch yang selanjutnya itu kita pilih untuk klik yang note hijau. Tapi karena ini berhubung sudah warna ungu, jadi sudah base boundnya, jadi udah kalau yang itulah udah outputnya. Jadi ya udah, nggak bisa nggak diklik apa-apa lagi. Jadi ya udah ini. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya mulai dari bentar nggak keklik. Nah, found at iteration satu, optimality verified at iteration 2. Jadi untuk memverifikasi optimalnya itu di iterasi kedua. Jadi langsung iterasi satu sebenarnya udah ketemu. Oke. Ini untuk toranya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai outputnya di PWT. Tada! Ini untuk inputnya tadi. Ini untuk pada Tora bisa dilihat ya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan. Jadi berdasarkan input solver, permasalahan itu merupakan model linear programming eh, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Keuntungan variabel keputusan terdiri dari X1 kaos polulea X2 bisa dibaca lah. Pokoknya intinya ini. Ini untuk Toranya ya kurang lebih sama seperti yang saya lakukan tadi. Oh, ini ada kesalahan di constraint 2. Ada sedikit kesalahan input. Tapi tidak apa-apa. Ini untuk output data dari software Excel jadi dapati hasil menit penggunaan modal sebesar 112.600.000. Berdasarkan output Excel diperoleh nilai keuntungan itu maksimal 2.625.000. Solusi optimalnya menunjukkan X1 0, X2 0, X3-nya 105 sehingga perusahaan hanya memilih kaos basic karena keuntungannya itu paling besar di kaos basic. Terus ini untuk toranya teman-teman. Nah, sama kan? Ya, itu. Nah, sehingga permasalahan dalam
Penelitian itu berfokus pada optimalisasi operasional layout original store, meliputi pemilihan produk, rute distribusi, dan pengendalian persediaan, dan pemaksimalan keuntungan. Metode yang digunakan sendiri itu dari dynamic programming, shortest route, EOK, continuous review, dan integer programming. Hasil dynamic programming itu menunjukkan kombinasi optimal yaitu kaos polo lea 14 unit, kemeja kasual 9 unit, dan kaos basic 7 unit dengan keuntungan itu 56.100.000 dengan kapasitas terpakai penuh pada metode shortest route. Nah, itu. Baik, selanjutnya setelah kita masuk kepada pengolahan data yang sudah kita olah menggunakan software PMQM, Excel, Tora, WinKSP, kita mengambil kesimpulan dan saran dari tugas besar ini, yaitu metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal, yaitu kaos polo lea 14 unit, kemeja kasual 9 unit, dan kaos basic 7 unit dengan keuntungan maksimum 56.100.000 serta kapasitas terpakai penuh. Metode sorter menghasilkan rute distribusi yang paling efisien yaitu 1, 3, 6, 9, 11 dengan total jarak minimum 838 sehingga dapat membantu menekan biaya dan waktu distribusi. Metode EKG menghasilkan jumlah pemesanan ekonomi sebesar 254 pieces untuk kaos polo lea, 109 pieces untuk kemeja kasual, dan 299 pieces untuk kaos basic sehingga persediaan dapat dikelola lebih efisien. Metode integer programming Brace and Brown digunakan untuk menentukan kombinasi produk paling optimal dengan mempertimbangkan kendala modal dan kapasitas rak sehingga keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. Adapun saran-sarannya yang pertama, Lea Original Store sebaiknya menerapkan metode optimasi secara berkala agar pengelolaan produk, distribusi, dan persediaan lebih efisien. Perusahaan perlu memperbarui data permintaan produk secara rutin agar hasil perhitungan lebih akurat. Yang ketiga, perusahaan disarankan memanfaatkan software WinKSP, PMQM, Excel, Tora untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti biaya transportasi, fluktuasi permintaan, kapasitas gudang, dan risiko keterlambatan distribusi. Yang kelima, penelitian berikutnya dapat membandingkan metode lain seperti linear programming, goal programming, atau metode heuristik agar hasil optimasi lebih komprehensif. Ya, mungkin terima kasih. Sekian dari kelompok 52. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.